Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai rekomendasi cara untuk mengkombinasikan hero-hero yang ada di game Era of Conquest ini. Nah, di game Era of Conquest ini terdapat beberapa cara untuk mengkombinasikan hero-hero yang kalian miliki. Yang pertama, langsung saja. Di awal permainan kalian akan masih memiliki sedikit hero. Nah, di awal permainan itu kalian akan mendapatkan rekomendasi seperti ini. Di atas ini ada panah ke atas berwarna emas. Kalian tinggal pencet saja. Nah, di sini akan ada rekomendasi. Mana yang harus kalian ganti itu ada panah berwarna hijau, baik itu dari hero atau skillnya. Misalnya Leonidas ini. Rekomendasi dari sistemnya adalah diganti dengan Konstantin. Seperti itu, atau Pakasuti atau Herman. Sedangkan untuk skillnya itu misalnya milik Leonidas Kebangkitan Osiris ini kalian bisa ganti dengan formasi kavaleri besi atau Earth Battle. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan rekomendasi yang ada di bagian hero. Nah, misalnya Saladin ini. Kalian diklik bagian buku atas. Nah, di sini ada rekomendasinya. Saladin rekomendasi rekan satunya ada Frederick, atau di rekomendasi rekan 2 ada Herman dan juga Konstantin. Selain itu juga kalian bisa klik di bagian barisan. Nah, di sini juga ada beberapa rekomendasi dari sistem. Misalnya di sini ada Harald, Ragnar, dan Baibars. Ini di atasnya ada keterangan barisan kuat dengan double attack. Serang sebagai skill inti saat HP pihak musuh tinggi, memiliki kemampuan eksplosif yang baik. Nah, di sini juga ada alternatifnya nih. Apabila kalian tidak memiliki Harald, kalian bisa menggantinya dengan Ragnar. Apabila begitu, kalian bisa menggunakan kombinasi Ragnar, Baibars, dan juga Scipio. Nah, di sini selain dari hero-nya, kalian juga direkomendasikan mengenai ide skillnya. Kalian tinggal klik aja ide skill. Nah, di sini sudah ada rekomendasinya. Untuk Harald ini, untuk skill rekomendasinya adalah serangan brutal Galia, serangan mengaum. Apabila Ragnar ada invasi kapal, serangan perintis, seperti itu. Di sini juga ada pilihannya. Serangan brutal Galia bisa kalian ganti dengan posisi double attack. Misalnya ada aliran kontrol dan penambah damage. Di sini untuk keterangannya adalah ciri khas aliran kontrol adalah respon yang fleksibel, dapat menargetkan dan menyesuaikan komandan dan tim bakar yang langsung berhadapan dengan bos secara efektif. Nah, di sini ada Li Shimin, Yi Sun Sin, dan juga Ying Zheng. Ini juga ide skillnya sudah dibantu rekomendasikan oleh gamenya. Namun apabila di sini kalian tidak memiliki skillnya, kalian bisa klik aja nih di bagian atas ide skill. Gunakan pasangan skill yang sudah ada, kalian tinggal klik aja. Nah, ini berarti skill yang sudah kalian miliki. Kalau di sini kan tadi taktik memotong, ini aku belum punya. Jadi ketika kita menggunakan pasangan skill yang sudah ada, berubah menjadi balista kalajengking Roma, yang mana skill ini sudah aku miliki. Di sini ada banyak ya. Ada aliran serang kill gesit, aliran kontrol dan penambah damage, aliran output tank, aliran ledakan, dan masih banyak lagi. Kemudian selain dari tadi yang sudah saya bantu sebutkan, ada satu cara lagi yang aku pakai sampai dengan saat ini, yaitu dengan menggunakan rekomendasi sistem namun dengan buff. Yaitu ini bisa digunakan apabila kalian sudah memiliki lumayan banyak hero ya. Misalnya si Saladin ini. Kalian bisa klik di bagian urutan ketiga di sini. Nah, di sini ada combo dari Saladin apabila digabungkan dengan Frederick dan Tosan Louverture. Di sini ada buff-nya nih.
Di 3 ronde pertama battle, panglima pihak pemain akan mendapatkan 6% peningkatan damage. Wakil jenderal akan mendapatkan 3% peningkatan damage. Kemudian di sini ada pemberani pantang menyerah. Di sini Saladin bisa dikombokan dengan Thousand Louverture, Harald dan juga Ragnar. Nah, ini buffnya beda. Di ronde kedua battle, saat hero pihak pemain bergerak, ada 50% peluang untuk memberikan serangan fisik kepada unit pihak musuh 1 kali. Tingkat damage-nya 192. Jadi kalian bisa menggunakan rekomendasi yang memiliki buff yang sudah disediakan oleh sistem. Jadi aku memakainya yang ada buffnya. Jadi aku manfaatkan saja rekomendasi yang ada buffnya. Karena kita bisa saja mengcustom hero sesuai dengan cara bermain kita. Misalnya Saladin bagian STR, kemudian kalian pasangkan dengan Mary 1 bagian INT, kemudian ada Herman yang bagian defense, itu bisa saja. Namun di sini aku memanfaatkan buff yang diberikan oleh sistem seperti itu. Misalnya di sini juga ada Guanyu, kalian klik aja di bagian ketiga ini. Nah, Guanyu ini ada 3 buff yang berbeda-beda, tergantung oleh siapa dia dipasangkan. Misalnya di sini Guanyu dipasangkan dengan Oda Nobunaga atau dari Ratu Sendok atau juga Leonidas. Jadi kalian bisa memilihnya 3. Apabila kalian memasangkan Guanyu dengan hero-hero ini, kalian akan mendapatkan buff jiwa pahlawan selamanya. Buffnya peluang meluncurkan skill aktif panglima tertinggi pihak pemain dan 1 wakil jenderal acak meningkat sebesar 2,5%. Di sini juga ada amukan api. Nah, ini ketambahan Theodora dan juga Elsit ya. Di sini setiap ronde unit acak pihak pemain memiliki 35% peluang untuk memberikan damage kepada unit pihak musuh. Tingkat damage-nya 138% dipengaruhi oleh atribut STR atau INT tertinggi. Kemudian yang terakhir, buff yang dimiliki Guanyu apabila dipasangkan dengan Elsit, Mary 1 atau Leonidas. Ini ada buff percikan api. Di ronde ke-1, saat panglima pihak musuh bergerak memberikan status bakar kepadanya, tingkat damage 64%, berlangsung selama 2 putaran. Jika sudah dalam status bakar, ada peluang 50% dilucuti selama 1 ronde. Seperti itu. Nah, ini biasanya akan muncul di hero-hero yang bisa dikatakan sudah lama. Berbeda dengan hero-hero yang baru, atau ada beberapa hero yang tidak memiliki rekomendasi kombinasi yang memiliki buff. Misalnya ada Zhuge Liang ini. Dia tidak memiliki rekomendasi yang ada buffnya. Seperti itu. Begitupun dengan Cleopatra. Di sini dia tidak memiliki rekomendasi yang ada buffnya. Namun di sini ada rekomendasi formasi segitiga besi. Ya, di sini ada Cleopatra dipasangkan dengan Hannibal dan juga Alexander Agung. Selain daripada yang aku sebutkan tadi, kalian juga bisa mengkombinasikan hero dengan cara custom ya, atau sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan cara kalian bermain. Jadi kalian bisa memasangkan misalnya Cleopatra ini kan bagian INT ya, bagian skill aktif, dia peluncuran skill aktif. Kalian bisa pasangkan dengan skill aktif lainnya seperti Zhuge Liang ini. Atau kalian juga bisa ditambahkan dengan Konstantin. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau aku kan tadi memilihnya rekomendasi dari sistem yang memiliki buff. Terkadang juga menemukan musuh yang sama, namun dengan skill yang berbeda. Itu menjadi daya tarik dari game ini ya. Meskipun kita menggunakan hero yang sama, namun terkadang skill yang kita bawa itu berbeda-beda. Jadi tentunya cara bermainnya juga berbeda. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai video ini atau video sebelumnya, atau kalian ada rekomendasi nih, aku ingin membuat video pembahasan mengenai game Era of Conquest atau game lainnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe.
channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.